Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Falikul habbi wan nawa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya. Apa yang menjadi pilihan kita, apa yang kita azamkan, kita bertekad bulat di pagi hari ini menjadi kenyataan, menjadi kesampaian. Apa yang kita azamkan tidak lain dan tidak bukan, kita ingin menghambakan diri kita dengan melaksanakan salat fardu subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan apa yang kita baru saja laksanakan paling tidak dicatat oleh Allah sebagai wujud, sebagai bentuk loyalitas kita, kepatuhan kita kepadanya, sehingga kemaslahatan jualah nanti yang akan kita dapatkan sebagai buahnya. Kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Selanjutnya, mari kita ikhlaskan salawat dan juga salam buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat keluarga beliau, buat sahabat, kerabat, dan juga buat orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau, mudah-mudahan tercurah hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada prinsip dasar dalam hidup bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Apa yang dikehendaki dengan prinsip dasar? Yang dikehendaki dengan prinsip dasar tidak lain dan tidak bukan bahwasanya setiap muslim, setiap mukmin meyakini yang namanya keyakinan. Keyakinan yang tidak boleh bergeser sedikit pun dari lubuk hatinya. Karena begitu bergeser, berarti dia beralih dari keyakinan kepada ketidakyakinan atau kepada keyakinan yang lain. Keyakinan dimaksud itulah akidah tauhid. Akidah tauhid
keyakinan yang mengajarkan satu Tuhan, satu kekuasaan, satu aturan, satu yang berkehendak, satu yang berhak dimintai pertolongan, dan seterusnya. Manakala tidak dialamatkan kepada yang satu, manakala bukan didasarkan pada satu keyakinan, kekuasaan, ketundukan, maka pada saat itulah berarti kita tidak memiliki keyakinan yang benar-benar akan memberikan jaminan bagi kebaikan kita. Kebaikan tentu dikehendaki adalah kebaikan yang hakiki. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ajaban li amril mu'min. Luar biasa orang kalau memang benar-benar dia beriman. Luar biasa orang kalau benar-benar dia beriman. Bagaimana luar biasanya? Inna amrahu kulluhu la khair. Semua urusan dia sebenarnya baik. Nanti akan kita jelaskan. Semua urusan dia sebenarnya baik. In asabahus sarra syakar. Di saat dia dalam kelonggaran, dalam kemudahan, dia bersyukur, itulah yang menyebabkan urusan dia baik. Sebaliknya, wa in asabahud dharra, sabar. Di saat dia dalam kesempitan, maka dia bersabar. Itu pula lah yang menyebabkan dia dalam kebaikan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, buah daripada iman tauhid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, walaisa dzalika illa lil mu'min. Lanjutan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Muslim. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang demikian itu kecuali bagi orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, baik dalam kemudahan maupun dalam kesulitan, tetap tidak ada nilai kebaikan bagi orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iman memang lebih pada soal keyakinan. Dan keyakinan tentu nanti akan menghasilkan atau akan dimanifestasikan, diwujudkan dalam bentuk sikap, tindakan, dan juga perbuatan. Nah, sehingga keyakinan yang benar akan menghadirkan perbuatan yang benar. Keyakinan yang benar akan menghadirkan sikap yang benar.
tentu saja itu yang memang dikehendaki dengan iman. Namun tentu yang memang tidak bisa ditawar-tawar adalah persoalan keyakinannya, yang tidak bisa ditawar-tawar. Apa yang kita maksudkan tidak bisa ditawar-tawar persoalan keyakinannya? Ada kondisi-kondisi tertentu, orang benar-benar terhimpit oleh situasi, oleh keadaan. Orang benar-benar melakukan sesuatu bukan atas kesadarannya. Lah, hal yang demikian tentu ya memang diharapkan tidak kemudian menggugurkan iman. La yu'akhidhukumullah billagwi fi aimanikum. Allah tidak akan menghukum orang ya dengan sumpahnya, dengan pernyataannya yang justru tidak dia maksudkan, tidak dia kehendaki sebenarnya. Illa ma ta'ammadat qulubukum, kecuali yang memang benar-benar dimaksudkan oleh hatinya, ya, menjadi pilihan hatinya. Mudah-mudahan pada kesempatan sebelum-sebelumnya kita sudah mencontohkan, iya, orang dipaksa untuk ya katakan sajalah meminum khamar. Kalau kamu tidak meminum, ya kamu tak bunuh. Pokoknya minum. Meminum atau enggak? Kalau enggak, saya bunuh. Maulah kemudian dia meminumnya. Nah, dalam kasus yang seperti ini, begitu dia memang dalam keterpaksaan, dia tidak kemudian dihukumi sebagai orang yang bukan beriman. Bukan hanya itu, ya, bukan hanya itu. Orang didesak, ya, ada pos penjagaan, ini mencari muslim. Kalau ada muslim dipenggal lehernya. Nanti di pos penjagaan, kamu muslim, saya bukan muslim, selamat. Kamu muslim, saya bukan muslim, selamat. Kamu muslim, saya bukan muslim, selamat. Padahal untuk yang terakhir misalnya dia muslim, tapi dia milih menyelamatkan nyawanya sehingga mengaku tidak muslim, maka pada saat itu dia tidak dihukumi sebagai kafir, sebagai orang yang bukan beriman. Nah, tentu saja ya, dalam kondisi yang memang orang terdesak seperti ini, kalau dia bersikukuh mempertahankan saya mukmin, saya muslim, terserah mau apa. Kalau punya nyali yang seperti itu, akhirnya dia terbunuh, maka matinya mati syahid. Lihat ya. Kalau dia memang bersikukuh mempertahankan imannya dan akhirnya harus meregang nyawa, maka matinya mati syahid. Nah, inilah persoalan iman. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu orang terpaksa menyembunyikan imannya, ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa sementara hatinya tetap iman. Yang terpaksa tidak kemudian menggugurkan iman. Kadar keterpaksaan seperti apa? Ya itu tadi lah. Ya, kalau tidak nyawa melayang. Ya kalau tidak ya kita akan dihabisi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, persoalan iman ya, kemudian iman di dalam Islam yang saya maksudkan
bukan sesuatu yang membabi buta, bukan. Ya. Iman benar-benar sesuatu yang justru didasarkan pada nanti nalar yang memang sehat. Kemudian juga didasarkan pada fakta yang ada. Nanti baru selebihnya ya memang ada yang tidak bisa dinalar, tidak bisa justru dikembalikan kepada fakta. Iya, bisa dinalar. Bisa dicerna. Mustahil mikrofon ini ya, ada dengan sendirinya, bisa dinalar kan? Mustahil semesta ini ada dengan sendirinya. Ini akal berpikirnya seperti itu. Mustahil masjid ini tegak dengan sendirinya. Berarti ada yang menegakkan, berarti ada yang membangun. Mustahil jagat raya ini ada dengan sendirinya, berarti ada yang mengadakan. Nalar justru berkata seperti itu, akal kita berkata seperti itu. Nah, dan kemudian fakta yang ada ya bukti nyata alam semesta itu sendiri juga akhirnya jadi dalil. Tapi nanti ada wilayah-wilayah yang memang dia tidak bisa dinalar, dia tidak justru bisa dilihat dalam fakta yang memang nyata. Tapi kita meyakini dengan keyakinan yang tidak sedikit pun ada keraguan. Misal, iya, persoalan surga, persoalan neraka, persoalan timbangan, apalagi titian dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan memang tidak bisa dinalar ya. Ini tidak justru kita kemudian harus memberikan bukti nyata, tidak bisa, fakta nyata tidak bisa. Tapi iman memang berbicara demikian. Iman meyakini yang begitu itu. Ya sekalipun kalau ditarik ke belakang tetap saja justru yang namanya akal sehat ya akan menerimanya. Ditarik ke belakang seperti apa? Iya. Begitu kita meyakini ada Tuhan dan Tuhan yang kita yakini maha benar, maka apa yang diinformasikan oleh Tuhan pasti benar, gitu ya. Nah inilah yang kita maksudkan. Ya iman bukan sesuatu yang membabi buta. Iman bukan sesuatu yang kemudian kita mengatakan pokoknya. Tidak begitu. Tidak begitu. Nah oleh karena itulah ya sekali lagi iman adalah hal yang memang mendasar sekali, yang prinsip sekali di dalam hidup seorang mukmin, seorang muslim. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, selama masih ada iman, selama itu jaminan kebaikan pasti akan didapatkan. Begitu tidak ada iman, tidak diharapkan, tidak bisa diharapkan sedikit pun juga kebaikan. Ragu-ragu dengan pilihan seperti ini, dengan pendirian seperti ini, tidak boleh sedikit pun. Begitu orang memang benar-benar beriman, ragu-ragu. Apa? Saya ulangi, begitu masih ada iman, masih ada harapan kebaikan. Begitu sudah tidak ada iman, tidak ada harapan kebaikan sedikit pun juga. Begitu orang masih beriman, maka apa yang dia lakukan sekecil apapun dalam bentuk kebaikan pasti ada nilainya. Begitu tidak ada iman, sebesar apapun, lihat kebalikannya,
begitu tidak ada iman, sebesar apapun kebaikan yang orang lakukan, tetap tidak akan ada nilainya. Habis tenaga, habis waktu, habis yang dimiliki untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan orang lain. Tapi tidak ada iman, nihil, tidak ada nilai sama sekali. Tidak begitu Ustaz, masa orangnya bagus banget, dia itu tajir, orang kaya, tapi dia tidak numpuk kekayaannya dibagi ke orang lain. Sekali lagi, begitu dia tidak beriman, tidak ada nilainya di sisi Allah. Jangan salah ya, tidak ada nilainya di sisi Allah. Tapi bagi manusia ya mungkin diagungkan, mungkin disegani, mungkin dihormati. Dia itu orang yang sangat-sangat memang berjiwa sosial. Dia itu orangnya memang sangat-sangat perhatian terhadap orang-orang yang susah, yang lemah. Itu di mata manusia. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana perjalanan iman nanti yang bukan iman, atau iman yang benar dan iman yang palsu, iman yang hanya sebatas pengakuan bagi anak manusia. Saya akan mencoba mengkorelasikan, menghubungkan dengan apa yang ada di dalam surah Ibrahim, surah 14 ayat 24, 25, 26 ya. Surah Ibrahim ayat 24, 25, 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatadzakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi malaha min qarar. Sadaqallahul azim. Surah apa tadi? Ibrahim. Surah 14 ayat 24, 25, 26. Apa kata Allah? Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama. Tidakkah kau memperhatikan bagaimana Allah telah memberikan perumpamaan kalimat yang benar, kalimat yang baik, itu diumpamakan oleh Allah sebagai pohon yang berdiri kokoh, yang menghunjam akarnya ke bumi, sementara cabang, dahan, ranting dan daunnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin. Setiap saat, setiap ketika memberikan kemaslahatan, kemanfaatan bagi makhluk lain sekitarannya. Demikian Allah memberikan perumpamaan bagi manusia. Wa yadribullahul amsala linnas la'allahum yatadzakkarun, agar manusia mau sadar, agar manusia mau berpikir, agar manusia akhirnya ingat
Ingat apa? Ingat akan kemahakuasaan Allah. Ingat akan kemahabesaran Allah. Sampai di sini dahulu. Iya, Allah mengumpamakan kalimat thayyibah. Apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah di sini? Kalimat yang benar. Dimaksudkan dengan kalimat yang benar adalah kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? Itulah kalimat la ilaha illallah. Lafaznya justru singkat, namun maknanya padat. La ilaha illallah. Insya Allah semua orang bisa melafazkan. Orang non muslim sekalipun, ya, insya Allah bisa melafazkan. Tapi cukup sekedar melafazkan? Tentu tidak. Iya. Nah, kalimat thayyibah ini ibarat pohon yang kokoh, yang kuat. Akarnya menghunjam ke bumi. Cabang, dahan dan rantingnya menjulang ke langit. Berbunga, berbuah. Kalimat thayyibah ya. Perumpamaan ini kan. Berbunga, berbuah, berdaun rindang. Sehingga memberikan kebaikan bagi sekitarannya. Baik bagi binatang maupun bagi manusia. Bagi binatang mungkin buahnya dimakan, bagi manusia mungkin juga buahnya dimakan karena memang bisa dimakan. Nanti daunannya yang memang rindang, orang enak berteduh di bawahnya. Burung bisa tinggal di atasnya, bersarang di atasnya. Nah, inilah gambaran kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Orang mukmin itu dengan imannya, dengan tauhidnya senantiasa memberikan kebaikan. Senantiasa memberikan kebaikan. Sebagaimana halnya pohon yang memang akarnya menghunjam ke bumi. Pohon dengan akar yang menghunjam ke bumi. Menggambarkan memang pohon yang tumbuh subur, sehat. Nanti di ayat berikutnya kebalikannya. Kebalikannya nanti. Wa masalu kalimatin khabisatin kama kasajaratin khabisa. Adapun perumpamaan kalimat yang tidak benar bukan tauhid, keyakinan yang tidak benar bukan tauhid. Kasajaratin khabisa, ibarat pohon yang memang jelek, khabisa. Ijtusat min fauqil ardi, akarnya tercabut dari bumi. Pohon akarnya tercabut dari bumi, bisa bertahan? Bisa bertahan? Tidak akan bisa bertahan. Tidak akan bisa bertahan. Pasti akan mengalami yang namanya kepunahan, kematian. Itu tidak bisa tidak. Nah, inilah orang yang tidak beriman. Diibaratkan oleh Allah sebagai pohon yang akarnya tercabut dari bumi. Ya, ijtusat min fauqil ardi malah min karar, tidak akan bisa bertahan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Perjalanan anak manusia yang beriman dan yang tidak beriman memang akan nanti ditentukan. Ini berdasarkan hadis ya. Nanti akan ditentukan bagaimana ending perjalanan hidupnya. Itu yang akan menentukan. Ya. Innamal a'malu
bikhawatimiha. Amal itu dilihat bagaimana akhirnya. Ya, maksudnya ini bukan tentu sebuah rekayasa, bukan. Manusia tidak bisa merekayasa, ya. Maksud tidak bisa merekayasa, tidak bisa merekayasa untuk yang namanya bagaimana nanti akhir hidup kita, akankah husnul khatimah, akankah su'ul khatimah, tidak bisa direkayasa. Ya udahlah, saya masih 30 tahun, pokoknya di atas 40 tahun saya akan rajin ibadah. Ini kan rekayasa kan? Ini kan rekayasa kan? Tapi bisakah dipastikan setelah 40 tahun dia benar-benar rajin ibadah? Belum tentu kan? Belum tentu kan? Pokoknya ya kalau saya sudah berkecukupan, ya udahlah saya jadi ahlu masjid lah. Bisa seperti itu? Tidak bisa, tidak bisa. Makanya juga Rasulullah mengingatkan, apa yang diingatkan oleh Rasulullah? Badiru bil a'mal sab'an. Hal tantazirunahu. Jangan nunda amal. Karena nunda amal menunggu 7 petaka. Nanti di kesempatan lain yang 7 ini yang akan kita jelaskan. Kesempatan lain nanti. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi akhir daripada perjalanan hidup kita itu nanti yang memang akan membuktikan benar tidaknya kita dengan pengakuan kita, dengan klaim kita, dengan iman kita. Ya nanti ya tentu ya selebihnya pengetahuannya ada pada Allah. Tersebutlah kemudian cerita. Tapi cerita bukan karangan ya. Cerita bukan fiktif ya. Kalau fiktif sesuatu yang dikhayal-khayalkan. Tapi ini cerita berdasarkan sunnah, berdasarkan keterangan Rasulullah. Ada seorang ahlu ibadah, seorang abid. Berapa menit lagi Pak Iskandar? 10 menit lagi ya. Mata saya tidak jelas ya. Ada seorang ahlu ibadah, saya percepat ya. Ternyata akhir hidupnya tragis. Akhir hidupnya sangat memang ironis. Tragis dan ironis. Ya. Ahlu ibadah, abid ya. Tapi akhir hidupnya sangat memang menyedihkan. Dia menzinai seorang perempuan dan kemudian perempuan yang dia zinai hamil. Setelah hamil kemudian janinnya dibunuh ya, digugur. Masih tidak merasa aman dengan menggugur janinnya, perempuannya pun juga akhirnya dibunuh. Seorang abid. Sedikit, abid itu ahlu ibadah. Abid itu ahlu ibadah. Tapi ahlu ibadah yang tidak didasari oleh iman yang benar, tidak didasari oleh ilmu. Pokoknya rajin ibadah. Abid. Makanya Rasulullah menegaskan alimun wahidun khairun min alfi abidin. Seorang yang berilmu yang tentu saja ya mengamalkan ilmunya lebih baik daripada 1000 ahlu ibadah tapi kosong. Apa tadi? Seorang yang berilmu yang dengan ilmunya dia kemudian beramal lebih baik daripada 1000 ahlu ibadah yang tidak berilmu, yang cuman memperturutkan ya maunya saja, atau nanti hanya untuk bersaleh-saleh.
Atau kasar ya harus dikatakan ya, hanya sebatas topeng. Hei, lihat, ternyata akhir hidupnya seperti itu. Nanti yang satunya lagi yang membunuh 99 orang. Ngeri kan mendengar ya, membunuh 99 orang. Timbul kemudian ya kesadaran primanya, kesadaran yang benar-benar full obedient, full kesadaran ya. Kesadaran ingin mentaati Tuhan. Setelah membunuh 99, dia tersadar betul-betul ya kalau dengan perilakunya dia ya justru celaka. Maka dia ingin kembali, ingin al-inabah, kembali ke jalan Allah. Akhirnya dia tanya sana sini, ada jalan enggak orang yang kayak saya ini untuk tobat? Ada jalan enggak orang kayak saya ini ya untuk kembali ke pangkuan Tuhan? Atau yang ditanya, mana ya? Aduh, saya mendengar aja ngeri. Kayaknya berat. Maka terjadilah semacam percekcokan mulut. Akhirnya orang yang mengatakan berat tadi, dia bunuh genaplah 100. Tapi keinginan luhurnya, nuraninya tetap berkecamuk, ingin ya justru kembali ke pangkuan Allah. Tolong, ini bukan sesuatu yang bisa direkayasa. Ya, tolong, ini bukan sesuatu yang berarti pembenaran atas kesalahan, tentu bukan. Tapi ya juga yang harus dipahami, tobat itu tetap akan diterima malam yughargir. Tobat itu akan diterima malam yughargir. Selama napas tidak tersisa di sini, kalau cuma sisanya di sini, udah tidak diterima lagi tobat. Fir'aun di saat kelelep di air baru mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku iman kepada Tuhannya Musa. Tapi udah kelelep, ditolak. Nah, itu dulu ya. Nah, jadi ya, orang yang memang membunuh 100 orang tadi tetap pokoknya tidak bergeser dari keinginannya untuk kembali ke pangkuan Allah. Akhirnya ada yang menyarankan, tahu di sana itu ada orang yang katanya dia memang orang yang alim, orang yang memang benar-benar soleh, coba datangi ke sana. Dia datangilah. Takdir berpihak lain. Belum sampai ke tempat tujuan, kematian menjemput dia. Maka bersengketalah. Ini bukan cerita saya ya, cerita Rasulullah. Bersengketalah malaikat azab dan malaikat rahmat. Kata malaikat azab, hakku untuk mengazab orang ini. Kata malaikat rahmat, hak saya untuk memberikan rahmat malaikat ini. Sesuai dengan titah Allah tentu saja. Tidak urung bisa menyelesaikan sengketa ini. Baru kemudian setelah bersepakat, kalau begitu kita ukur saja jarak dia berangkat menuju ustadz tadi dengan kematian dia, dengan jarak dari dia berangkat sampai ke tempat kematian dan dari kematian sampai ke tempat ustadz, mana yang lebih dekat? Saya jelaskan sekali lagi. Dari dia berangkat sampai ke tempat dia meninggal, ukur. Dari tempat dia meninggal sampai ke tempat ustadz, ukur. Mana yang lebih dekat? Yang lebih dekat itulah nanti yang jadi keputusan akhir. Setelah diukur ternyata lebih dekat dengan tempat ustadz yang dia tuju, maka menjadi hak malaikat
rahmatlah untuk merahmati orang tersebut, pertanda tobatnya diterima. Tobat diterima tentu bukan berarti kesalahan dosa dihapus, tetap ada perhitungan, tapi dia diterima sebagai hamba Allah. Makanya juga hadis ada yang menyebutkan ada orang yang terakhir keluar dari neraka dengan berjalan di atas dadanya, bukan di atas dua kakinya, menggambarkan betapa memang tidak mudahnya menggambarkan bahwa memang ada siksa bagi orang sekalipun dia orang yang beriman. Karena orang yang beriman bukan berarti orang yang tanpa dosa dan kesalahan. Sekali lagi, ya ini bukan sesuatu yang kemudian kita menganggap tidak apa-apa nanti di akhir-akhir hidup kita tobat, bukan itu. Ya, tapi ya juga tobat akan diterima selama orang masih dalam keadaan sadar. Kalau sudah tidak ada kesadaran lagi, tobatnya ya justru tidak akan diterima. Sudah benar-benar sekarat, sudah benar-benar diambang kematian, baru tobat, ya tentu tidak itu yang jadi pilihan. Dua sosok manusia. Yang pertama yang memang rajin ibadah tapi kosong daripada ilmu, hanya bersoleh-soleh, hanya menampakkan kesalehan, hidupnya akhirnya tragis, ironis, mengerikan. Yang kedua, orang yang masih punya iman, perjalanan hidupnya berlumuran dosa, tapi kemudian imannya tidak pernah dia tanggalkan, kesadarannya kemudian hadir di akhir hidupnya, kesadaran yang luar biasa, ingin kembali ke jalan Allah dan tobatnya diterima. Dosa tetap tentu ada perhitungannya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, waktu yang memang membatasi kita, ya mudah-mudahan iman memang harga mati. Iman memang harga mati. Di dalam tamsil tadi, pohon yang memang akarnya menghunjam kuat ke bumi, tapi pohon kadang terkontaminasi, pohon kadang terkena yang namanya polusi. Bisa jadi daunnya rontok, bisa jadi sebagian dahan rantingnya kering, tapi selama akarnya tidak rusak, selama akarnya masih sehat, masih ada harapan akan timbul tunas-tunas baru. Masih ada harapan akan rindang kembali dan akan berbunga dan berbuah, akan memberikan kebaikan bagi orang lain. Tapi yang akarnya tercabut, benar-benar tidak ada yang bisa diharapkan. Demikian yang bisa disarikan dari perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran surah 14 ayat 24, 25, 26. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, karena waktu sudah terlampaui, Pak Iskandar kelihatan penasaran. Simpan aja Pak Iskandar. Ya, insyaallah minggu depan ya, kita akan kembali hadir di majelis ini. Maaf kekurangannya, makasih atas perhatiannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.